Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah surat secara sederhana. Langkah pertama yaitu kalian buka Word kalian terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu kita akan mengatur margin. Untuk mengatur margin, kita klik layout, setelah itu pilih page setup, kita klik. Selanjutnya kita atur margin kiri, atas, bawah, dan kanan. Untuk top 4 cm, sama dengan left 4 cm, bottom 3 cm, dan kanan atau right 3 cm. Lalu kita klik OK. Setelah kita mengatur margin, langkah berikutnya adalah kita membuat kop surat. Ya, caranya klik insert. Setelah klik insert, pilih header. Kita pilih yang blank. Setelah pilih blank akan ada type here di sini, kita del saja. Baru kita ketik kop suratnya. Sebelumnya kita atur fontnya. Fontnya biasa yang kita gunakan adalah Times New Roman. Font size-nya adalah 12. Untuk huruf organisasi, nama organisasi itu harus kapital. Kita klik, kita tekan dulu caps lock-nya, baru kita ketik PT Sari Husada. Alamatnya Jalan Raya Bekasi 8 Bekasi, ya, harus lengkap ya nak ya alamatnya. Setelah itu nomor teleponnya. Ya. Oke. Kalau ada nomor faxnya, kalian cantumkan nomor faxnya. Kalau tidak ada, tidak usah. Ya. Setelah itu email dari perusahaan, karena zaman sekarang kita sudah connecting dengan email kalau apa-apa ya nak ya. gmail.com. Kalau perusahaannya punya web, klik webnya. Oke. Setelah alamat lengkap kita buat, baru kita atur posisinya. Untuk swasta biasanya mereka bebas untuk meletakkan posisi kop surat. Tetapi kalau di pemerintahan kita harus centering ke tengah. Kita blok, seluruhnya kita blok. Kita pindahkan, kita pilih centering atau center. Kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk nama organisasi boleh lebih dari 12 untuk membedakannya dengan alamat. Ya, kalau di sini Ibu pakai 16 dan kita bold. Langkah selanjutnya adalah kita memberi garis pada kop surat. Kita letakkan kursor di sini di ujung kalimat terakhir, kita enter. Baru kita pilih border. Setelah border, kita pilih
border and shading. Ya, border and shading. Kita pilih style. Di sini ada style. Kita pilih boleh garis tebal tipis atau garis tipis tebal, ya. Oke, Ibu coba pilih yang atas. Nah, karena hanya yang dibutuhkan hanya yang bawah, maka yang kiri, atas, kanan kita hilangkan dengan cara apa? Mengklik sekali saja. Oke, baru oke. Nah, garisnya sudah ada. Apa yang kurang dalam kop surat? Yaitu logo. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat logo. Caranya seperti apa? Kita klik insert, kita pilih picture. Sebelumnya kita sudah harus menempatkan atau kita mempunyai logo yang kita inginkan. Contoh di sini ya. Oke, Ibu punya logo. Oke, nih. Ya. Kita klik logo yang kita inginkan, pilih insert. Sudah? Nah, untuk menempatkannya secara benar, ya, kita kecilkan terlebih dahulu, bisa. Oke. Kurang kecil. Sesuai dengan kebutuhan ya, Nak, ya, mengecilkannya. Selanjutnya adalah kita pilih layout. Option di sini kita klik, pilih in front of the text. Ini in front of the text kita klik. Agar apa? Supaya kita memindahkannya tidak merubah kata-kata yang ada di kalimat sini. Oke, kita letakkan. Tidak boleh keluar dari garis ya, Nak, ya. Oke, sudah. Maka jadilah kop surat kita. Langkah selanjutnya adalah kita mengetik suratnya. Ya. Kita letakkan kursornya di bawah garis titik-titik sini ya, Nak, ya. Di bawah tulisan header kita letakkan di sini. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, maka suratnya siap kita ketik. Di sini Ibu akan memberikan contoh bentuknya. Block style, versinya internasional, ya. Oke. Sebelumnya kalau kalian di PC kalian tidak ada garis seperti ini, penggaris, kalian klik view, kalian centang rulernya. Nih kalau gini ya, di checklist, diklik rulernya, maka penggarisnya akan keluar. Oke, kita mulai. Hal pertama dalam membuat surat adalah yaitu kita akan menulis nomor, ya. Nomor diambil dari buku, nomor buku agenda surat keluar. Contohnya 137 garis miring. Oke, sebelumnya kita atur, sebelum langkah ini kita harus mengatur font size-nya dulu. Oke, font size-nya adalah fontnya adalah Times New Roman, font size-nya adalah 12, baru kita ketik. Dan diatur justify-nya, Nak. Nah, kenapa? Supaya surat kita rapi kiri kanannya. Kita mulai. Nomor 137 garis miring inisial perusahaan, Ibu pakai singkatan dari perusahaan. Bulan ditulisnya tanggal, yaitu huruf Romawi bulan 10. Tahun dibuatnya surat. Nah, untuk penempatan tanggal kita ukur, Nak. Posisinya adalah setengah kertas, ini kita anggap 6, dibagi 2 adalah 3. Ditambah 1 tab atau 1 sampai 1,5, ya. Berarti ini ada di antara angka 3 dan 4 di sini. Oke. Ya. Kita tulis tanggal hari ini 20 Oktober 2020. Oke. Kita enter 2 kali.
Lanjutnya, karena ini versi internasional, adalah alamat dalam. Ya. Alamat dalam untuk penggunaan yang terhormat hanya digunakan ketika kita menunjukkan ke seseorang atau jabatan seseorang. Tetapi kalau tidak ada nama dan jabatan, kita tidak boleh menggunakan yang terhormat. Ini Ibu beri contoh. Yang terhormat Bapak Andi Kencoro, PT Aqua Jalan nggak boleh disingkat ya, Nak. Bogor. Nah, untuk alamat tidak boleh berjarak seperti ini, Nak. Ya, bagaimana cara kita merapatkan spasinya? Cukup kalian blok, pilih line and paragraph spacing, spasi maksudnya, oke. Pilih remove space after paragraph. Nah, dia akan merapat dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya, setelah alamat dalam adalah perihal. Ini Bu ambilkan contoh soalnya, yaitu pemesanan ya, Nak, surat pemesanan. Oke. Air mineral. Kita klik 2 kali, barulah kita salam pembuka. Dengan hormat. Nah, untuk isinya kita harus sesuai dengan kaidahnya, yaitu pertama adalah alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Untuk alinea pembuka bisa seperti ini. Oh ya, untuk perihalnya bisa kita blok, kita ketengahkan, dan kita bold untuk menunjukkan kalau inilah inti dari surat kita. Menunjuk surat saudara dengan nomor ya, tanggalnya. Kita harus menunjuk surat dari mana awalnya. Apakah sebelumnya perusahaan tersebut sudah melakukan penawaran, kita cantumkan ya. Menunjuk surat saudara dengan nomor 150 aki 10 tertanggal tertanggal 2 Oktober 2020 tentang penawaran air mineral. Merek Aqua. Oke. Dengan ini kami
bermaksud untuk memesan beberapa produk saudara. Sebagai Nah, kalau pemesanannya lebih dari satu, wajib menggunakan tabel, ya. Caranya bagaimana? Kita klik insert, kita enter dulu. Kita klik insert, pilih tabel, ya. Kita klik tabel. Kita perlu kolom berapa? Kolomnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalnya kita butuh ini. Row-nya atau barisnya kita butuh 4. Oke. Ya, sudah seperti ini ya, Nak, ya. Ini terlalu rapat, bisa kita. Nah, yang pertama kita atur seperti ini. Posisinya kita tarik. Untuk nomor, ya. Kita klik nomor. Nama barang. Lagi jumlahnya, jumlah total harga, harga satuan, total harga. Ini kolom ini tergantung soal ya, Nak, ya. Oke, kita hanya butuh ini, jumlah, harga satuan, total barang. Oke, ya. Kalau kelebihan kolomnya kita blok, kita klik kiri, delete kolom, sudah jadi, ya. Tinggal kita atur sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh melebihi dari ini, ya. Ini kita untuk memaniskan, kita untuk merapikan, kita blok, kita centering, kita kasih bold. Nah, seperti itu. Kita baru tulis contohnya 1 air mineral. Jumlahnya 40, harganya satuannya 1 dusnya dia pesan 40 dus. 20.000. Nah, ini kita kali, Nak. Ya, 40 kali 20.000. Ya, total. Boleh kalian keluarkan kalkulator di sini, boleh, ya. Kita keluarkan contoh, tulis, cari. Nah, keluar dia kalkulator, kita klik seperti ini. Ya, sebentar ya, kalkulator. Oke. Nah, seperti ini keluar, nanti kalian tinggal hitung di sini. Boleh, jadi tidak boleh mengeluarkan HP ataupun apapun itu, ya. Kalian bisa di sini. Nah, ini kita lanjut 800.000. Ini susunannya harus sejajar ya, Nak, ya. Kita tambahkan 0 di belakang koma 2. Oke. Yang
Yang kedua adalah air galon. Tadi ini yang 250 ml, ini yang galon. Galonnya pesannya 50 galon. Harga satuan galonnya berapa? Ini lihat ya, nah harus sejajar ya sayang ya. Nih, harus sejajar 15. Sejajar. Jadi kita kalikan 15.000 kali 50.000 berapa? 750. Kita letakkan di bawah angka 8, sejajarkan ya. Seperti ini juga karena di belakang koma. Oke. Jumlahnya berarti kita total, ini totalnya adalah berapa nih? 1.550.000. Oke. Sejajarkan ya. Nih, ini kita tulis total. Bagaimana caranya? Kita blok, klik kanan, pilih merge cell. Oke, sudah. Baru kita tulis total. Kita blok, kita pindahkan ke sini, ke center. Nah, ya seperti ini. Setelah itu baru kita tutup. Ya, kita klik ke bawah, baru kita tutup. Kami akan kalau ada persyaratannya tuliskan nak persyaratannya. Ya, kami akan menunjukkan pembayaran di uang muka 30% dan sisa pembayarannya akan dilunasi pada saat produk tersebut telah kami terima. Ini ditulis ya nak ya, kondisi yang kita inginkan ya. Ini isinya, ini isi surat. Baru kita tutup. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan. Nah, karena ini bentuknya block style, tanggal, salam penutup, tanda tangan, nama orang yang akan tanda tangan dan jabatannya itu harus sejajar. Caranya seperti apa supaya sejajar? Oke, kita enter 2 kali atau 3. Kami siapkan untuk tanda tangannya sekitar 3 spasi kalau ukuran spasinya, 3 kali ketukan kalau spasinya 1. Oke. Ini jabatannya nak. Untuk ininya nih. Oke, supaya kita tidak ini, kita tulis dulu inisialnya. Inisial itu kalau untuk pengonsep adalah 3 suku kata paling banyak dan huruf kapital, sedangkan untuk yang pengetik adalah paling maksimal 3, minimal 2, itu hurufnya huruf kecil ya. Ini yang ngetik huruf kecil ya. Kalau ada lampiran terlebih dahulu, ada tembusan baru tembusan ya. Ini karena tidak ada lampiran,
nama jabatannya, nama pendatang harus diblok. Nah, bagaimana supaya rata? Nih Ibu kecilkan supaya kita bisa lihat caranya meratakan. Oke. Hormat kami sampai dengan jabatannya kita blok. Kita tarik dengan jarum pasil ini. Ya. Sudah? Akan sejajar. Selesailah tutorial pembuatan surat secara sederhana. Ibu ucapkan terima kasih.